Cair sebulannya 10 miliar, kan udah saya sabdain. Kerjain aja. Tapi sering gagal, Pak. Hah? Gagal. Ngantuknya itu jam 3, jam setengah 4 pasti ngantuk itu. Bapak tahu gak babi ngepet? Tahu? Enggak tahu. Itu kerjanya malam apa siang? Hah? Jagain di ini malam apa siang? Malam. Ya Bapak juga mesti malam. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Cuman bedanya ini babi ngepet pakai lilin, Bapak baca Quran. Anggap aja nyari pesugihan, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Asrori dari Lubuk Sebru, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Pak. Yang pertama, saya sudah kenal SDI dari kawan dan YouTube selama kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Alhamdulillah, dengan rasa syukur bisa datang di sini, bisa silaturahmi di RDI. Tidak nyangka saya, Pak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, Pak, yang pertama, gimana caranya biar istiqomah, biar rutin tiap malam itu bisa menjalankan ilmu RDI, Pak, khususnya mandi pandan, ngaji sampai waktu duha. Kan udah saya sabdain, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, cair sebulannya 10 miliar. Kan udah saya sabdain. Kerjain aja. Tapi sering gagal, Pak. Hah? Gagal. Ngantuknya itu jam 3, jam setengah 4 pasti ngantuk itu. Bapak tahu gak babi ngepet? Tahu? Enggak tahu. Itu kerjanya malam apa siang? Hah? Jagain di ini malam apa siang? Malam. Ya Bapak juga mesti malam. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Cuman bedanya ini babi ngepet pakai lilin, Bapak baca Quran. Anggap aja nyari pesugihan, Bos. Bapak sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah, nggak boleh ngeluh. Pak Haji saya ngantuk. Lawan. Bos, Bapak diri. Bos, terangin, Bos. Ilmu setan, Bos. Nih, duduk sini lo, biar nggak kesorot. Ilmu setan. Udah Bapak di situ aja. Nih, lo terangin ilmu setan, duduk situ, lo nggak disorot. Sini, ini rajanya setan. Tepuk tangan dong untuk rajanya setan. Ayo, terangin ilmu setan. Bos sekalian, kita punya hajat yang maksa. Kita diciptakan Allah sempurna. Jangan kalah sama setan. Setan dilaknat oleh Allah. Apa kata Allah? Kamu jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina. Setan terima apa enggak? Terima. Ngeluh. Lapang dada. Enggak ngeluh. Lapang dada, legowo. Apa kata setan? Aku terima ketetapanmu ya Allah, tapi aku punya permohonan, negosiasi, kata Pak Haji. Hajat, punya hajat, mohon kepada Allah walaupun dia dilaknat menjadi makhluk yang hina, padahal menurut dia lebih mulia dia daripada Adam. Apa hajatnya setan, hajatnya iblis? Yang pertama seperti hajatnya Bapak, diberi umur panjang. Sama, tapi hajatnya setan ekstrim. Apa hajatnya? Beri, tangguh saya Allah umur sampai mereka semua dibangkitkan, sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Dikabulin nggak? Kabulin. Ekstrim mana hajatnya sama Bapak Ibu? Ekstrim setan. Orang setan saja dikabulin. Masa Bapak dan Ibu nggak dikabulin? Ya. Yang kedua, apa hajatnya? Hajatnya tidak satu. Bapak kadang satu doang ya. Hajatnya setan. Kaya raya. Satu, umur panjang, dikabulin. Yang kedua, izinkan saya mengajak anak cucu Adam jadi marketing multi level. Makanya kalau ada marketing multi level, jangan kalah sama setan. Setan untuk mengajak umat manusia, anak cucu Adam untuk mengikuti jejaknya. Dikabulkan oleh Allah enggak? Kabulkan. Apa kata Allah saat mohon untuk dikasih umur panjang? Benar, kamu aku kabulkan untuk hidup sampai hari kiamat. Mohon lagi untuk punya downline yang banyak, punya pengikut yang banyak.
untuk jadi teman, untuk jadi anggota. Maka marketing itu yang cari, masa kalah sama setan. Dikabulkan langsung tidak Allah? Kabulkan, iya silahkan. Tetapi mereka yang mau mengikutimu, bagi yang tidak mau mengikuti petunjukku, pasti mengikuti kamu. Tapi mereka, anak cucu Adam, akan aku kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk melupakan nikmat Allah, dibikin umat manusia, anak cucu Adam, untuk tidak menjadi manusia yang bersyukur, selalu kufur. Diajak, kata setan, pasti hanya sedikit pengikut ke jalan yang benar ya Allah, pasti saya pengikutnya lebih banyak. Dari mana cara setan untuk menjadi downline-nya? Dia bilang, akan aku datangi. Semangatnya luar biasa, semangat marketingnya, semangat berjualannya luar biasa setan. Bagaimana cara mencari nasabah? Bagaimana cara mencari anggota? Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Semua penjuru akan diserang oleh setan. Dikabulkan oleh Allah, silahkan. Pasti mereka akan ikut, karena kamu punya iming-iming yang hebat. Maka kita harus mencontoh iya, jadi kalau hajat kita mau terkabul, kita harus mencontoh setan. Apa yang dicontoh? Semangatnya, maksanya, legowonya. Ini kita contoh. Kalau kita mudah mengeluh, patah semangat, lemes, lunglai, ngantuk, sifat 18 yang dipegang Bapak semua bertahan, ada semua di hati, dan itu adalah kesuksesan setan, dan harus kita ikuti harus kita buang jauh-jauh. Ada yang kita ikuti setan, apa yang kita contoh? Semangatnya, legowonya, menerima ketetapan dan takdir Allah. Jangan saling menyalahkan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara lu, gara-gara anak, gara-gara mertua, gara-gara bos. Semua atas kehendak Allah. Apapun yang diputuskan Allah pasti yang terbaik. Jadi apapun keputusan Allah harus kita terima, baik itu yang positif maupun yang baik, nggak boleh negatif. Yang baik. Makanya nanti bapak dan ibu kalau nikahin anaknya atau putra putrinya, lihat doa Pak Penghulu. Pak Penghulu, lihat dong doanya. Jadi doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, suka dan bahagia. Karena apa? Karena doa Penghulu yang kemarin-kemarin yang bapak dan ibu kawin, contohnya ini, suka dan duka, ribut mulu. Anak udah gede-gede, suami istri masih ribut mulu. Jadi nanti kalau bapak dan ibu punya cucu, punya anak, Pak Penghulu mohon maaf, saya boleh gak lihat doanya? Nanti ibu baca, ada doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, ganti jadi bahagia. Enggak dong, nggak mungkin marah. Nanti kalau Pak Penghulu nanya, ini yang ngajarin siapa Bu? Namanya Haji Mbe. Karena Mbenya Pak Haji, alhamdulillah nggak pernah berantem. Bapak lihat ya, Mbe saya di bawah. Itu rukun semuanya. Di kandang 9 betina, 1 jantan, rukun. Kenapa? Bapak dan ibu kan 1 laki 1 perempuan. Baru nikah setahun 2 tahun udah ribut. Baru punya anak 2 udah ribut. Gara-gara apa? Anak main HP. Kita sebagai papahnya marah sama istri kita. Nggak boleh. Kok gitu Pak Haji? Ya ini dialami sama saya, dialami sama Haji Marco, dialami sama kameramennya, Nah, jadi bapak dan ibu nanti kalau anaknya nikah ngomongnya begitu, minta doa. Lanjut bos. Lanjut. Iya dong. Ilmu setan. Iya, Bapak sekalian, karena setan mempunyai janji yang manis, maka Bapak sekalian, banyak di antara Bapak Ibu sekalian adalah mantan-mantan sekutu dengan setan. Datang ke dukun, datang ke laut Kidul, datang ke gunung
Ngaku sendiri. Hafal. Iya, kita bersekutu sama setan. Karena setan punya janji yang manis. Terkabul? Belum. Terkabul. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena kita bersekutunya sama setan, maka janji setan itu kata Pak Haji adalah fata morgana. Jadi indah dipandang, dikejar, hilang. Jadi kayak fata morgana. Tadi yang jawab siapa tuh? Bukan set. Set. Fata morgana. Ya, pasti ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya dari setan. Apa? Setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, dan itu tunai langsung tanpa ada Tiding aling-aling. tanpa ada catatan keputusan. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila ada kekeliruan. Tidak ada. Tidak ada catatan not, Tidak tidak ada ada. catatan kaki. Catatan kaki notnya tidak ada dalam perjanjiannya. Footnote. Langsung cash. Cash tunai. Maka setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa kita kalah sama setan? Mau kalah sama setan? Tidak. Jangankan kalah sama setan, kita malah mengikuti. Ya. Maka Bapak sekalian, sifat-sifat setan itu harus kita buang. Jangan sampai sifat-sifat setan itu kita pelihara. Pelinya di sini, haranya di sini. Tahu kan peli? Pelihara. Yang ketawa pasti orang Jawa. Yang nggak ketawa pasti bukan orang Jawa. Pelihara. Pasti yang ketawa orang Jawa. Jadi sifat Nggak nge ya. Baru Kalau Haji Marco kan orang Jawa Barat, makanya dia nggak ngerti, nggak dengar. Kalau si pembicaranya orang Jawa, makanya dia ketawa-tawa ngomong harus dimusnahkan, tidak boleh dipelihara. Hah? Diopeni, ya. Harus dihilangkan, tidak boleh dipelihara, dibuang, dicoret. Karena walaupun janji setan sangat manis, banyak korban. Apa? Kalau kita bersekutu sama setan, janjinya manis, Bapak sekalian, dagangannya laris dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Biasanya pada malam-malam lapanan 36 Jumat Kliwon itu tokonya pasti tutup. Ada yang Kemis Legi, tokonya tutup. Ada yang hari Senin. Nah, kalau hari-hari pasti itu libur, pasti toko-toko itu kemana? Untuk apa? Menambah penglaris lagi, setor. Karena kalau tidak setor, karena kalau ditinggalkan, maka akan mengancam ekonominya akan diturunkan. Dengan ekonomi turun, tagihannya tidak keluar, pelanggannya menurun, cari ke dukun yang lain. Apakah yang ada di badannya berkurang? Tidak, ditambah, nambah, musuhnya nambah. Sehingga apalagi kalau orang yang dipercaya ini sudah qaid, sudah meninggal, maunya Bapak Ibu kan instan. Yang ngamalkan siapa? Dukunnya. Kita terima beres, yang lakuin dukunnya. Kalau dukunnya tidak ngelakuin, tidak jalan. Apakah dukunnya melakuin ini gratis? Bayar, dia punya pasukan. Pasukannya siapa? Setan. Coba ngomong setannya gimana tangannya? Pasukannya siapa? Setan. Sedong. Aduh parah, pengalaman dia. Pasukannya setan. Kalau mbah-mbahnya ini sudah hilang, setannya bekerja sendiri. Kita harus memberi upeti yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memberikan upeti, maka apa yang pernah dia berikan kepada kita akan diambil kembali. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi
Dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.